Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kurang semangat, Shalom. Puji Tuhan, apa kabar kita semua pada pagi hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan, satu minggu kita sudah lewati. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan hidup kita, amin. Bapak Ibu yang masih di depan, boleh masuk ke depan, kita masuk ke dalam. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia mau setiap kita dekat dengan Tuhan, amin. Dia mau kita semua dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Berterima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan semua kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah bisa terhitung Tuhan. Kau rancangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati setiap kami dengan kebaikan-Mu. Kau melimpahi setiap kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami pada hari ini. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ku berdiam dekat Raja, ku bernyanyi
angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your rasakan dia Bapak Ibu. Rasakan Tuhan hadir di tempat ini. I sing praises to your name. Setiap air mata kami Tuhan Kau tampung di timbangan itu. Sekali lagi katakan, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, katakan haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tempat ini. Engkau mengasihi setiap kami. Kami akan bersukacita lebih lama lagi Tuhan, karena Engkau sumber sukacita kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Percaya bersama, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, haleluya.
Kasih give five kanan kiri, buka depan, belakang. Minimal 10 orang katakan kamu luar biasa. Kamu diberkati. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku ketika dikatakan aku diberkati, semua tangannya begini. Bisa? Coba sama-sama, 1, 2, 3. Mantap, kasih tau kiri kanan, mantap. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap katakan, aku
dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita dilayani oleh hamba Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Amin. Siapkan hati kita, buka hati kita, terima kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi setiap hidup kita, membebaskan kita, menghibur kita. Bahkan Dia akan terus berjalan bersama dengan kita di saat kita sedang membutuhkan, karena firman itu adalah pelita bagi setiap hati kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Makasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini.
ubah setiap hidup kami. Baharui kami Bapa pada hari ini. Bentuk setiap kami seperti emas yang murni. Kepalamu datang pada Tuhan dalam doa pada pagi ini. Setiap kerinduan kami Bapa, bukan saja kami beragama Kristen, tetapi biar setiap hidup kami sungguh diubahkan, dibaharui hari demi kesehari. Dan firman-Mu itu sanggup mengubahkan kami. Dari kemanusiaan kami tidak sanggup berubah. Dari kemampuan kami terbatas. Dari setiap apa nasihat orang, hardikan orang, makian orang, sekalipun penjara, tidak akan pernah dapat mengubah hidup manusia. Satu ini yang kami tahu, ketika tangan yang najis itu berjumpa dengan tangan Tuhan yang kudus, disitulah akan terjadi perubahan yang dahsyat. Bapa, ubah kami dengan cara-Mu, baharui setiap hidup kami, belas kasihan akan kami Tuhan. Kami tidak mau menghidupi hidup yang biasa-biasa, hidup yang lama, yang tidak pernah disentuh oleh tangan kasih. Hari ini kami datang berkata, kian hari, setiap minggu berkata, ubah kami Tuhan, ubah kami. Perubahan yang terjadi di rumah tangga kami dimulai dari diri kami. Perubahan yang terjadi dalam komunitas kami dimulai dari setiap kami. Perubahan yang terjadi dalam gereja kami dimulai setiap kami. Bahkan perubahan dunia ini terjadi melalui setiap kehidupan kami. Bapa, Paulus Kau ubah. Oh, Kau ubah Petrus, Kau ubah Andreas, Kau ubah Musa, Kau ubah Daniel, Kau ubah setiap mereka. Tangan kasih-Mu kami minta pada pagi ini, menyentuh setiap kami dengan cara, sehingga kami datang pulang tidak sama lagi. Karena perjumpaan dengan Tuhan, melalui pujian, melalui firman, fellowship yang ada, sungguh hidup kami diubahkan dan diubahkan dan diubahkan. Terima kasih Tuhan untuk minggu sukacita ini. Tuhan telah menghantar setiap langkah kami datang ke sini. Kami tahu kami datang bukan pada sambutan undangan manusia, tapi kami datang kepada undangan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sama kehidupannya. Olehnya Bapa, garap kami dengan firman. Kami bersyukur Kau kirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Selalu kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Waktu yang baik ini kami manfaatkan dengan baik, menjadi kesempatan ilahi yang berharga untuk kami dididik bersama mendengar firman. Berkata-kata Bapa, berkati yang setiap kami yang hadir hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Tentu mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang datang pada hari ini beribadah bersama. Saya tahu dinginnya di Australia, khususnya di Sydney, kadang-kadang membuat kita seperti mau maju atau mau mundur. Tapi satu hal, Tuhan selalu menunggu kita di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah setiap hari Minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Baik, hari yang baik ini, selain kita nanti ada fellowship, karena saudara kita yang berulang tahun, maka kita kedatangan seorang anak Tuhan, seorang evangelis yang datang dari Jakarta. Diberitahu kepada saya melalui sebuah telepon bahwa beliau adalah berjemaat di gereja JPCC atau gerejanya Pak Jeffrey Rahma. Dan beliau sangat cinta Tuhan, ada juga di sosial media, dan dia hanya memperkenalkan diri, saya hanya anak Tuhan Pak, katanya. Yang kita cari anak Tuhan, bukan anak hantu. Jadi Pak Willy, ini waktu buat Anda sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan, dan saya percaya semua kita menyambutnya dengan sukacita. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Silakan. Shalom semua, ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Willy. Saya datang bersama keluarga saya dari Jakarta. Kami datang ke sini membawa satu pesan Tuhan. Tadi disebutkan memang saya di Jakarta berjemaat di JPCC. Cuman untuk pelayanan ini saya tidak bawa nama JPCC karena ini pelayanan di luar urusan gereja JPCC. Ini pelayanan movement. Nama pelayanan kami yang Tuhan berikan adalah Godspeed Movement. Godspeed Movement ini berbicara tentang Tuhan mau memberikan percepatan kepada tubuh Kristus, terutama juga yang ada di Sydney ini. Karena hari-hari ini kalau saudara lihat segala sesuatu berjalan semakin cepat. Ini kita tiba-tiba udah hari Minggu lagi kan. Kemarin saya datang sampai di Sydney itu Jumat minggu lalu, tiba-tiba hari ini udah 1 minggu kemudian. Jadi di waktu yang berjalan begitu cepat ini, kalau Tuhan tidak kasih percepatan, firman Tuhan sudah katakan semua bisa binasa nih kalau Tuhan nggak kasih percepatan untuk tubuhnya. Jadi kami datang dari Jakarta mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Pastor Greg, juga istri dan teman-teman semua yang ada di Narwastu Church. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Apa yang kami bawa dari Indonesia saat ini, message-nya sama. Dari kemarin kami udah pelayanan ke beberapa gereja, ke beberapa tubuh Kristus, message-nya sama. Semua berbicara tentang wake up call. Saya akan mulai di slide yang pertama tentang wake up call ini. Wake up call sebagai apa? Karena saat ini gereja Tuhan terus terang memang banyak yang dalam kondisi tertidur. Memang firman Tuhan sudah katakan bahwa di masa akhir kasih akan semakin dingin. Justru ketika di firman Tuhan sudah katakan kasih semakin dingin, saya berdoa jangan ada dari kita yang menggenapi ayat tersebut dan kita menjadi orang yang semakin dingin kepada Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang bilang kalau firman Tuhan bilang kasih semakin dingin di masa akhir, Tuhan dapati saya orang-orang yang on fire sama Tuhan. Sama kalau saya lagi nonton film, saya lihat ada jagoan, ada yang jadi penjahat, ada orang yang mati duluan. Saya selalu bilang saya nggak mau jadi orang yang mati duluan kayak begitu. Saya kalau bisa ya jadi bagian yang selamat sampai akhir kalau bisa. Dan sama kalau firman Tuhan bilang di hari-hari ini akan ada orang-orang yang murtad, ada orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Kita jangan pilih jadi yang itu. Kenapa kalau kita bisa pilih yang baik, kenapa kita pilih yang buruk? Oke, kita masuk di wake up call. Wake up call yang pertama di Matius 16 ayat 3 mengatakan demikian. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Berupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kita tahu dari beberapa tahun terakhir ini kondisi dunia semenjak terjadi pandemik, terjadi peperangan, terjadi bencana alam, kematian massal, dan banyak sekali saat ini terjadi kematian yang seperti kayak sudden death gitu. Banyak kenalan saya, termasuk kemarin waktu saya baru sampai di Sydney, hari Jumat minggu lalu saya sampai di Sydney. Baru saya sampai di sini, saya menerima kabar papa mertua saya meninggal. Jadi mau nggak mau, saya
saya baru sampai, saya mesti balik dulu ke Jakarta dan urusin ibadah tutup peti dan penguburan, dan akhirnya saya kembali lagi ke Sydney lagi untuk menuntaskan apa yang Tuhan kasih dalam hati saya untuk selesaikan di Sydney ini. Padahal papa mertua saya saat itu kemarin ini nggak ada gejala sakit atau apa, nggak ada. Badannya sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya. Tapi memang umur di tangan Tuhan, nggak pernah ada yang tahu. Makanya kenapa berita ini sekali lagi saya mau ngomong sama semua yang ada di sini, kita nggak pernah tahu umur kita berapa lama. Orang di neraka itu mereka selalu berharap mereka dapat satu kesempatan, satu kali lagi untuk mereka bisa bertobat atau untuk mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Tapi orang yang udah di neraka susah untuk dapat kesempatan itu. Tapi sebenarnya kita yang hidup ini punya bermiliar-miliar kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi seringkali karena kita pikir hidup kita mungkin masih lama atau apa mungkin alasannya, seringkali kita membuang dan menyia-nyiakannya begitu rupa. Nah, tadi dikatakan rupa langit, kamu tahu membedakannya. Kalau kita tahu langit itu sudah mendung, kita pasti tahu kita mesti menyiapkan payung. Kondisi zaman udah seperti ini, firman Tuhan, masa kita nggak mau tahu? Ini semua sebenarnya kan sudah checklist sesuai dengan yang firman Tuhan ngomong. Apa yang terjadi hari-hari ini sebenarnya udah mulai mengenapi bahwa kita hidup di masa-masa akhir. Jadi kita jangan jadi orang yang ignoring terhadap keadaan. Sebenarnya kita tahu kok, cuman kita pikir, udahlah, nggak terjadi sama hidup saya. Orang perangnya terjadinya di negara lain, yang ngalamin kematian orang lain nggak terjadi sama saya. Jadi seakan-akan kita pikir kita belaka tutup mata aja. Padahal sebenarnya enggak, kita sadar sebenarnya. Dan hari ini saya mau biar tubuh Kristus wake up. Kenapa tubuh Kristus harus wake up? Karena kalau enggak, kondisinya akan keseret sama arus dunia ini. Slide selanjutnya. Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Firman Tuhan di sini katakan umatku binasa, yang dikatakan di sini adalah umat Tuhan. Bukan orang yang di luar umat, artinya orang-orang yang sudah terima Tuhan. Tapi kenapa dikatakan binasa? Karena mereka nggak mengenal Allah. Dan hari-hari ini sedang terjadi pemisahan, teman-teman semua, antara kambing dan domba, lalang dan gandum, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya mau ngomong di sini 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka ini semua memang menantikan mempelai, sama seperti gereja Tuhan, semua juga ngomongnya menantikan Tuhan. Lalang dan gandum pun sama, ada di dalam taman kebun yang sama. Cuman sama, saat ini sedang terjadi masa pemisahan, penampihan. Memang firman Tuhan sudah mengatakan yang kudus di hari-hari ini akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Kita bisa lihat di gereja, orang yang mau on fire ya on fire, mau yang beku ya beku. Jadi hari-hari ini pilih, jangan jadi orang yang justru didapati bobotnya terlalu ringan di hadapan Tuhan. Dapati hidup kita benar-benar semakin kuat di dalam Tuhan. Slide selanjutnya. Roma 13 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Yang saya bold kuning adalah the night is about over, dawn is about to break. Be up and awake to what God is doing. God is putting the finishing touch on the salvation work. He began when we first believe. Wake up. Tuhan udah bilang, lihat, Tuhan sedang mengerjakan sentuhan akhir pada karya keselamatannya. Nah, wake up ini wake up sebagai apa? Slide selanjutnya. Pakai seat belt ya, karena saya ngomongnya akan sedikit cepat supaya waktunya nggak terlalu lama. Sebagai Keluaran 12 ayat 41 mengatakan demikian. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Kita tahu 430 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir. Mesir ngomong kehidupan lama kita, Mesir ngomong tentang kehidupan dunia dengan segala keinginannya. Pada saat kita sadar bahwa hidup kita bukan cuma tentang memenuhi keinginan daging, akhirnya kita terima Tuhan, kita dikeluarkan sebenarnya dari kehidupan lama kita. Sama seperti bangsa Israel ini. Dan kita tahu waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir ini ada 2 juta orang saat itu kurang lebih. Yang keluar dari bangsa Mesir itu kita tahu ada anak kecil, ada orang tua, ada ibu hamil, mungkin ada orang yang cacat. Tapi untuk semuanya itu Tuhan bilang semuanya pasukan Tuhan. Padahal kita pikir kalau di image kita yang jadi pasukan kan mestinya orang yang badannya gede, berotot, punya kemampuan bela diri atau apa. Enggak. Tuhan bilang sama seperti yang ada di tempat ini sekarang. Di sini ada orang yang udah tua, ada yang masih muda, ada perempuan, ada laki-laki. Tuhan bilang semua yang ada di sini nggak ada excuse, semuanya adalah pasukan Tuhan. Dan untuk pasukan ada pekerjaan yang harus dilakukan.
Kalau teman-teman semua bayangkan di sini adalah pasukan elitnya Tuhan. Ketika nggak sengaja di sini ada masuk maling misalnya dari pintu tersebut, ada orang jahat masuk. Yang harusnya merasa tertrap di tempat ini harusnya si penjahat tersebut. Harusnya ketika ada penjahat masuk ke tempat ini, kalau isinya semua benar-benar di sini semua sadar adalah pasukan elitnya Tuhan, yang ada penjahat itu pasti dihajar habis-habisan, diikat, ditangkap, di penjara. Penjahat itu pasti salah merasa, salah masuk tempat. Tapi kalau kita di sini nggak sadar kita pasukan Tuhan, begitu ada penjahat satu masuk, kita semua kocar kacir, pasti kita kabur. Begitupun sama dalam hidup kita. Kalau kita sadar kita ini pasukan Tuhan, ada pergumulan atau masalah masuk dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, nggak akan bikin kita kabur dari keadaan. Kita justru akan sadar bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang bisa datang, karena Tuhan udah menang atas maut sebenarnya. Jadi kita bisa berkata kepada keadaan kita bisa tanggung, kita bisa usir di dalam nama Tuhan Yesus, karena kita ngerti otoritas apa yang ada di dalam kita. Ikan laut yang hidup di lautan nggak pernah jadi ikan asin. Ikan laut yang hidup di lautan tetap rasanya tuh bukan ikan asin. Dia cuma akan jadi ikan asin ketika dia ditangkap oleh nelayan dan dia digarami di daratan. Walaupun kita hidup di dunia yang udah penuh dosa dengan penuh pergumulan, nggak menjadi alasan untuk kita akhirnya ditangkap oleh dunia ini sebenarnya. Dan kita akhirnya bilang, ya memang kondisi dunia lagi begini, ya wajar dong kalau dunia lagi susah, saya lagi susah, saya susah juga. Sama seperti ketika ikan itu bilang, ya wajar dong, emang air laut asin, saya jadi ikan asin. Itu ngomongan ikan yang udah mati sebenarnya. Jadi nggak ada alasan kalau setiap kita hidup, ada Yesus di dalam kita. Dunia ini nggak bisa pernah punya kuasa atas diri kita, kecuali kita mengizinkan diri kita ditangkap oleh dunia ini dan digarami oleh dunia ini. Jadi memang dunia membuat seakan-akan memang gereja ini cuma dibatasi cuma tentang event by event, gedung. Padahal gereja itu adalah kita, yang adalah pasukan Tuhan. Kalau kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, bagian kita bukan yang digarami, bagian kita justru yang memberikan impact sebenarnya terhadap keadaan. Lukas 11 ayat 23, The Message bilang gini, "This is war and there is no neutral ground. If you are not my side, you are the enemy. If you are not helping, you are making things worse." Firman Tuhan sudah katakan ini peperangan, nggak ada netral, nggak bisa kita ikut Tuhan bilang, saya nggak mau on fire sama Tuhan, saya nggak mau bergerak lebih kuat lagi sama Tuhan, saya posisi tengah-tengah aja. Nggak bisa, nggak ada netral ground di sini. Firman Tuhan bahkan katakan yang suam-suam itu Tuhan muntahkan. Kalau kita sadar dunia kondisinya sekarang semakin menurun secara moral, walaupun secara teknologi mungkin makin canggih. Saya berapa kali dari kemarin lagi sharing, saya selalu bilang gini, kalau kondisi jalanan menurun itu jangan pernah kalau naik mobil itu gigi mobilnya tuh persnelengnya di kondisi netral. Udah pasti kalau jalanan menurun, mobil itu kondisinya netral, dia pasti merosot dan nabrak. Hari-hari ini benar-benar kita jangan sekali netral teman-teman. Bapak Ibu, tentukan posisi kalian mau ada di mana. Kalau memang mau ikut Tuhan dengan sungguh. Kalau enggak, ya udah mendingan kagak usah sama sekali. Karena nggak akan membawa kemana-mana. Cuman buang-buang waktu doang. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini udah rumusannya, bahwa tunduk, lawan, maka iblis lari. Mungkin di sini teman-teman semua sudah tunduk kepada Allah. Di hari Minggu ini semua datang ke gereja, semua tunduk. Tapi apakah kita memilih untuk melawan si iblis atau enggak? Kalau kita sudah tunduk kepada Allah, tapi kita tidak mau melawan iblis, maka sesuai dengan ayat firman mengatakan, dia pasti nggak akan lari. Karena untuk iblis lari, pertama syaratnya, rumusannya, harus tunduk, harus melawan, maka iblis akan lari. Kalau kita nggak pernah mau melawan tipu daya iblis ini bukan cuma ngomong kita ngusir kuntilanak atau pocong ataupun genderuwo, bukan. Tapi tipu daya iblis masuk dalam hidup kita ini apa? Suara-suara kemarahan, suara kebencian, dendam, akar pahit, tidak mau mengampuni, keserakahan, egois, semua tipu daya iblis itu harus bisa kita tengking, kita lawan. Tipu daya iblis dalam bentuk insecurity, tipu daya iblis tentang kemalasan itu Tuhan lebih dalam lagi, itu harus kita lawan. Maka iblis lari. Kalau setiap kita mau bergerak sama Tuhan lebih kuat lagi, terus iblis bilang, ngapain capek-capek, terus kita nggak mau usir suara si iblis ini, iblis nggak akan lari. Dan akibatnya hidup kita nggak akan pernah fulfill destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita akan cuma berjalan berputar-putar di tempat begitu aja. Slide selanjutnya,
Kenapa kita harus wake up dan sadar? Karena Efesus 6 ayat 12 mengatakan gini, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita firman Tuhan udah mengatakan melawan sekali lagi roh-roh jahat di udara. Kalau kita mau melawan roh jahat di udara, tentu ada cara mainnya sendiri. Sama seperti waktu dulu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Mereka bangsa Indonesia itu mau punya bela dirinya sehebat, bisa sampai tenaga dalamnya hebat, mau punya apapun lah kerajaan sampai segimana hebat, tetap tuh 350 tahun dijajah Belanda. Kenapa? Karena Belanda punya teknologi, punya kepintaran lebih hebat dari bangsa Indonesia saat itu. Makanya Belanda dia izinkan bangsa Indonesia saat itu mau bikin kerajaan, mau kaya, nggak jadi soal. Selama mereka nggak ada yang pintar, selama mereka nggak ada yang belajar. Makanya saat itu kegerakan-kegerakan orang yang pengen belajar itu pasti dihabiskan oleh Belanda saat itu. Tapi kita tahu ketika Indonesia sadar, akhirnya yang bisa bikin mereka merdeka bukannya seberapa mereka jago bela diri, tapi seberapa mereka mau belajar. Ketika akhirnya mereka belajar, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Karena udah apple to apple, ngalahin teknologi dengan teknologi, kepintaran dengan kepintaran. Sekarang saya mau bilang sama teman-teman semua di sini, iblis itu kan dulunya malaikat Tuhan. Dia tahu teknologi surga, dia mengerti pengetahuan surga. Pengetahuan surga itu lebih futuristik daripada kemampuan yang kita ada, teknologi yang ada saat ini. Kalau kita bilang saat ini teknologi AI itu, artificial intelligence itu sudah sebegitu canggih, surga lebih canggih lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengalahkan si iblis kalau cuma kita mengandalkan knowledge kita doang, kemampuan badan kita doang, nggak bisa. Mau nggak mau, kita harus wake up. Wake up apanya? Manusia roh kita. Ketika kita wake up manusia roh kita bekerja sama dengan Holy Spirit, disitulah kita bisa benar-benar menghadapi tipu daya si iblis. Kalau kita nggak pernah mau wake up manusia roh kita, nggak akan pernah bisa. Slide selanjutnya. Tuhan mau kita terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh kita tidak bercacat. Jadi yang dijaga bukan cuma tubuh doang, bukan cuma jiwa doang dijaga supaya mental health-nya bagus, tapi rohnya juga harus dijaga. Slide selanjutnya saya kasih gambaran seperti ini. Ada tubuh, jiwa, dan roh, supaya teman-teman semua ada gambaran yang kuat tentang tubuh, jiwa, dan roh. Di tubuh Tuhan berikan otot, di jiwa Tuhan berikan logika, di roh Tuhan berikan iman. Jadi tentang iman ini saya berharap teman-teman semua bisa dapatkan dengan jelas. Iman bukan sesuatu yang kayak perasaan positif atau sugesti atau nekat saya mau ikut Tuhan dan saya punya iman. Bukan sekedar cuman perasaan seperti itu. Kalau kita berolahraga badan kita akan berotot, kuat. Kalau logika, cara mengembangkannya dengan belajar. Ketika logika itu dibelajar, dia akan mendapat namanya pengetahuan. Orang yang ada di suku pedalaman sekalipun, mereka bukannya bodoh, mereka bukannya nggak punya logika, mereka punya logika, cuman mereka nggak belajar. Kita di sini yang badannya tidak berotot kayak binaragawan, bukan artinya kita nggak punya otot. Bedanya kita otot ini kita nggak kembangkan aja, kita nggak ke gym aja. Kalau kita nge-gym, semua yang di sini juga badannya bisa berotot. Sama, nggak ada orang yang imannya lebih tinggi atau imannya lebih besar. Masalahnya semua orang Tuhan katakan sudah diberikan takaran iman masing-masing. Setiap kita di manusia roh kita udah ada iman. Cuman iman pun ada cara mengembangkannya. Ketika iman ini timbul dari mendengar akan firman. Kenapa kita mendengar firman? Karena kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, makanya kita mau dengar-dengaran sama Dia. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh rahasia dari Tuhan, yaitu namanya hikmat. Hikmat ini adalah revelation. Revelation ini artinya dia di-reveal, disingkapkan, dikasih tahu. Revelation ini adalah hasil dari hubungan. Ketika kita berhubungan baik dengan seseorang, saya berhubungan bersahabat dengan Pastor Great misalnya. Semakin saya bisa menghormati dia, semakin saya bisa menjadi teman yang dipercaya oleh dia, of course, lama-lama dia akan ceritain rahasia dia ke saya. Kalau sekarang ya dia belum bisa ceritain rahasia dia ke saya karena perkenalan kita masih di surface. Tapi kalau saya bangun hubungan sama dia, makin lama saya bisa jadi sahabat yang dipercaya. Lama-lama dia bahkan bisa kasih tahu rahasia yang paling dalam hidup dia. Dan Tuhan pun juga mau memberikan rahasia terdalam dia untuk kita. Nah, rahasianya Tuhan, mutiaranya Tuhan ini adalah hikmat. Jadi bedakan antara hikmat dan pengetahuan. Banyak orang berusaha mengembangkan iman cuma dengan belajar firman, akhirnya mereka cuma dapat pengetahuan, bukan hikmat. Makanya ketika mereka penuh dengan pengetahuan firman, yang mereka lakukan, dia memakai firman itu untuk sorot orang lain, untuk menghakimi orang lain. Padahal firman itu, kalau kita punya hikmat, firman sudah mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan.
Kalau kita mengerti firman itu karena takut akan Tuhan, kita nggak akan pakai firman itu untuk sorot ke mata orang seperti senter. Of course, kalau kita sorot mata orang pakai senter, dia akan silau dan dia akan dorong kita. Tapi kalau kita senter itu kita arahkan nggak ke mata dia, tapi kita arahkannya ke jalan, ke lantai, sebagai penunjuk jalan dia akan bisa mengikuti dengan enak, dengan gampang. Tapi seringkali karena kita terlalu banyak pengetahuan firman, sama seperti ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi ini. Even ketika mereka ketemu Tuhan Yesus pun mereka nggak mengenali Yesus. Kalau kita terlalu banyak pengetahuan tanpa punya hikmat, tanpa punya takut akan Tuhan, bahkan ketika Tuhan aja nggak ada di tempat ini, kita nggak akan mengenali kok. Ketika Tuhan mau ngomong sama kita mungkin malah nyuruh dia pergi. Karena semua kehidupan kita lebih penting daripada Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini apa? Artinya kita menempatkan Tuhan pada posisinya. Ketika kita di sini sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita sadar bahwa Kristus adalah kepala. Artinya jangan taruh Kristus sebagai di kaki kita. Namanya kepala berarti apapun dalam hidup kita mesti tanya sama kepala kita. Nggak mungkin badan kita bergerak sendiri tanpa perintah dari kepala kan? Cuman dari awal Tuhan Yesus sudah ngomong di slide selanjutnya, Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi dari awal permulaan sampai hari ini case-nya sama. Firman Tuhan sudah berkata, sedikit sekali orang yang bisa memberikan tubuhnya untuk Yesus jadi kepala atas hidup mereka. Ini udah dari pertama kali Tuhan Yesus datang. Dia nggak punya tempat buat naruh kepalanya dia. Sekarang saya berdoa di tempat ini, ketika kita semua wake up, kita bisa bilang sama Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau di tempat-tempat lain Tuhan nggak temukan tubuh Kristus yang mau memberikan tempat untuk Engkau jadi kepala atas tubuh ini, saya mau jadi orang yang nggak menggenapi ayat ini Tuhan. Saya mau jadi orang yang dimana Tuhan nggak mendapati orang lain mau kasih Tuhan jadi kepala. Di sini kami mengizinkan Tuhan yang menjadi kepala kami. Kami mengizinkan Tuhan yang menjadi kepala atas rumah tangga kami. Kami mengizinkan Tuhan yang menjadi kepala atas pekerjaan kami. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Bukan karena kita mau lebih hebat dari Tuhan atau buat apa. Bukan. Tapi karena kita benar-benar mau dipimpin oleh Tuhan. Matius 4 ayat 4 mengatakan ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang apa indikatornya manusia roh kita ini lagi kondisi bed rest atau lagi kondisi menyala-nyala? Mungkin teman-teman yang datang sini pikir, oh manusia roh saya sudah kuat nih karena saya udah rajin ke gereja. Ini indikator paling gampang dari ayat ini. Kita tahu roti adalah makanan untuk tubuh. Firman Allah makanan untuk manusia roh kita. Apa indikator kalau tubuhnya manusia ini tubuhnya sedang sakit? Indikatornya adalah kalau badan kita lagi sakit, lagi meriang atau bed rest di rumah sakit, kita mau dikasih makanan seenak apapun kita nggak nafsu makan. Makanan yang kita doyan paling sekalipun kalau badan kita lagi sakit mau ditelan 1 sendok aja nggak nafsu, karena badan kita lagi nggak enak. Tapi kan kalau badan kita lagi sakit kita tetap paksakan makan. Walaupun waktu kita makan kita muntahin lagi, kita mungkin diare, kita keluarin lagi, nggak ada yang ketelan. Tapi kita tahu kalau kita nggak paksain makan, kapan sembuhnya? Begitupun indikator untuk manusia roh kita kalau lagi nggak sehat atau nggak baik-baik aja. Pada saat manusia roh kita, firman Tuhan itu kan makanan untuk manusia roh kita. Pada saat kita baca firman dan kita tidak pernah ada gairah pada saat baca firman, nggak ada nafsu pada saat mau firman itu dimakan, sebenarnya itu tanda nggak baik-baik aja. Apalagi waktu kita makan firman itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu sama seperti orang makan makanan dimuntahkan lagi. Cuman bedanya kalau dimuntahkan dari mulut, ini firman dari kuping kiri keluar kuping kanan. Terus ketika dia mau makan firman, dia bilang, apa sih firman ini? Pokoknya dia buang. Itu tandanya berarti manusia roh kita lagi tidak baik-baik aja. Karena kalau manusia roh kita baik-baik aja, setiap firman itu akan diolah dengan kuat. Pasti, nggak mungkin enggak. Nah, kalau badan kita sehat, setiap makanan yang kita makan itu akan diproses di tubuh kita menjadi energi. Sehingga kalau udah ada energi, ada kalori yang harus dibakar. Nggak mungkin kalau orang udah makan banyak, badannya nggak mau bergerak. Pasti maunya bergerak. Ada energi, kalori yang mesti dibakar. Begitupun sama. Ketika manusia roh kita kuat,
waktu kita makan firman, firman itu akan diproses menjadi apa namanya? Rema. Ketika kita sudah dapat rema, tubuh Kristus di tempat ini dapat rema, nggak mungkin kalian biasa-biasa aja. Karena seperti kalori harus dibakar, ketika anak Tuhan dapat rema, satu ayat aja berbicara kuat dalam hidup teman-teman, pasti teman-teman bergerak, nggak mungkin enggak. Pasti manusia rohnya akan keluar yang seperti lagu yang bilang, biarlah roh menyala-nyala dan lain. Kenapa rohnya bisa menyala-nyala? Kenapa? Karena ada rema yang dibakar. Ada firman Tuhan yang begitu hidup yang bilang, saya mesti berjalan buat Tuhan lebih kuat lagi. Dan disinilah saya, kenapa saya sampai jauh-jauh, saya bukan pastor, saya bukan pendeta. Saya juga cuma anak komsel biasa. Saya cuma jemaat biasa tadinya. Cuman ketika rema itu berbicara kuat dalam hidup saya, manusia roh saya wake up, saya menjawab panggilan Tuhan dan saya mau melangkah. Dan saya juga di sini challenge semua teman yang ada di sini, semua pasukan Tuhan yang ada di sini. Wake up. Kalau roh Tuhan berbicara kuat, kalau kalian lagi makan firman, kalian gak nafsu makan, sadar bahwa manusia roh kalian gak baik-baik aja. Dan tapi jangan jadi tinggalkan makanan itu. Paksakan makan firman Tuhan itu. Kalau nggak bisa makan juga, jangan jauhkan pertemuan ibadah. Jangan sampai nggak datang komsel. Minta bantuan dari teman-teman, minta bantuan dari pastor, minta bantuan dari ketua komsel, siapapun yang bisa kalian minta tolong. Bantu dong, tolong, biar saya bisa makanan ini dan saya bisa dapatkan remanya dari firman Tuhan ini. Pasti kalian akan luar biasa. Kalau manusia roh kalian semua wake up, gereja ini akan impact banget untuk nggak cuma di tempat ini, tapi seluruh Sydney, seluruh Australia, bahkan untuk generasi ini satu dunia dimenangkan buat Tuhan. Slide selanjutnya, saya mau masuk di frekuensi ini. Setelah kita sadar bahwa kita wake up sebagai, pertama kita lihat kondisi zaman, yang kedua kita sadar wake up sebagai apa? Kita ini pasukan Tuhan, kita bukan jemaat biasa. Semua yang ada di sini itu pasukan Tuhan, pahlawan Tuhan yang gagah berani. Dan sebagai pasukan, of course kita harus sadar kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Kita ini bukan apa yang begini doang, kita adalah apa yang di dalam kita. Tapi kalau kita nggak sadar yang di dalam kita lagi bed rest atau lagi sakit, bagaimana kita mau mengenakan selengkap senjata Allah? Karena peperangan ini bukan melawan darah dan daging. Selengkap senjata Allah itu dipakai oleh manusia roh kita kan, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, berkasutkan kerelaan menyebarkan Injil. Itu semua dipakainya di manusia roh kita. Kalau manusia roh kita tertidur atau lagi sakit, bagaimana mau pakai baju perang juga gak ada guna. Ada di orang lagi sakit, nggak ada gunanya. Makanya wake up, sadar. Nah, frekuensi yang mau saya bahas ini adalah tentang mapping. Di sini teman-teman bisa lihat kondisi sebenarnya gereja Tuhan atau kehidupan kita saat ini ada di mana. Kita udah dibilang sama Tuhan kita lebih dari pemenang, tapi kenapa hidup kita masih kena berbagai pergumulan? Manusia diciptakan sama Tuhan pertama kali di Taman Eden. Eden artinya the presence of God. Itu kondisi di mana harmoni manusia dengan Tuhan. Tapi kita tahu manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu sendiri bahasa aslinya adalah hamartia, artinya meleset dari target, miss the target. Dosa itu bukan cuma ngomong tentang masalah baik atau jahat. Dosa itu bahasa gampangnya nyasar. Maksudnya apa nyasar ini? Kalau saya dari sini misalnya mau pergi ke dari sini misalnya mau ke tempat Punchbowl misalnya. Tadi saya dari Punchbowl. Saya misalnya dari sini mau ke area Punchbowl misalnya. Misalnya arahnya Punchbowl itu lurus di depan. Tapi kalau saya bukan jalannya lurus ke depan, tapi saya ke kiri atau ke kanan, artinya saya miss the target. Dan untuk saya menyampai satu tujuan, itu bukan, kata kuncinya bukan masalah baik atau jahat. Karena orang baik bisa nyasar, orang jahat bisa nyampe tujuan. Konteksnya di sini kita bisa ketemu alamatnya atau enggak. Nah, orang baik pada masa Tuhan Yesus, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, ketika dia bertemu alamatnya untuk ke surga, karena nggak ada, surga itu kan alamat ya, surga itu kan tempat rumah Bapa di sorga, udah pasti itu alamat kan. Dan Tuhan bilang alamat satu-satunya cuma lewat Tuhan Yesus doang, nggak ada alamat yang lain. Tapi kita tahu orang Farisi dan ahli Taurat ini ketika dia bertemu alamatnya, dia nggak menyadari ini alamatnya, yang ada dia malah menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus, dia mengenali bahwa ini alamatnya. Dan dia bilang, Tuhan nanti kalau kamu nanti ke surga jangan lupakan saya.
Dan kita tahu Tuhan Yesus bilang, pada saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Makanya di sini bukan masalah baik atau jahat. Kebaikan kita kayak kain kotor sebenarnya nggak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi apakah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau enggak? Akibat kita nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hasilnya adalah kejahatan. Kita nggak tahu bahwa kita berbohong itu salah. Kalau kita menghakimi orang itu salah, kita mencuri itu salah. Karena kita nggak ngalamin Yesus dalam hidup kita. Kalaupun kita kelihatannya berbuat baik, kalau kita nggak alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang kita pakai kita tuh hidup seperti orang munafik. Di depan orang aja kelihatannya baik, tapi di belakangnya pun tetap kita kotor sebenarnya. Kita tetap bikin dosa. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang membuat kita jalan ketemu jalan sebenarnya. Next, saya mau mulai masuk ke sini. Satu kali saya bertanya sama Tuhan, oke Tuhan, sekarang saya tahu saya harus wake up, saya ini pasukan Tuhan, manusia roh saya harus wake up, saya nggak mau jalan nyasar lagi. Next, saya harus melakukan apa Tuhan? Saya tanya satu kali sama Tuhan di Kejadian 1 dikatakan gini, pada saat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air yang semua kondisi kacau, roh Allah dia berfirman maka terjadi penciptaan. Saya bilang Tuhan, ini firman Tuhan sudah bilang, rumusannya udah jelas. Ada roh Allah, ada firman Tuhan, ada penciptaan. Kenapa? Saya sadar bahwa di dalam saya ada roh Allah. Di dalam hidup teman-teman saya yakin semua udah ada roh Allah, udah ada roh kudus dalam hidup kita. Cuman kenapa pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, kenapa nggak terjadi perubahan Tuhan? Waktu saya sakit, firman Tuhan bilang, oleh pilun-pilunmu saya sudah disembuhkan. Kenapa waktu saya berkata firman, sakitnya kagak sembuh-sembuh? Kenapa waktu saya ngalamin masalah finansial, kenapa saya waktu alami masalah finansial saya berkata 5 roti 2 ikan Tuhan bisa berikan untuk kasih makan 5.000 orang. Kenapa kenyataannya kondisi ini nggak selesai Tuhan? Masalahnya di mana? Tolong kasih saya jawabannya. Akhirnya Tuhan bukakan buat saya tentang frekuensi ini. Masalahnya missing-nya adalah di frekuensi ini. Bukan Tuhan yang salah, kita yang kurang pengetahuan. Frekuensi ini adalah apa? Frekuensi ini adalah, kalau dalam pelajaran fisika IPA dulu, banyaknya getaran per detik. Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya air di botol ini, maksudnya frekuensi adalah, kalau saya nggak kasih tenaga di botol ini, airnya nggak akan ada goncangan. Tapi waktu kita kasih tenaga, mulai ada goncangan. Nah, banyaknya goncangan gelombang bolak-balik ini dalam 1 detik namanya frekuensi. Kalau saya goyangin kasih tenaga begini, dalam 1 detik terjadi 10 kali goncangan, berarti frekuensinya 10 Hz, kira-kira seperti itu. Kalau tenaganya saya makin kencengin lagi, berarti kan goncangannya makin banyak. Goncangan yang semakin banyak ini, misalnya goncangannya 100 kali, berarti frekuensinya 100 Hz. Saya mau ngomong di sini, artinya semakin tinggi frekuensi, energi yang ada semakin tinggi. Nah, maksud dari diagram ini apa? Saya di sini sekali lagi nggak mau ngomong tentang kondisi psikologi seseorang, kondisi kejiwaan. Saya nggak lagi ngomong tentang kondisi kejiwaan, walaupun di sini mungkin dilihat ada tulisan, ada shame, ada fear, anger, pride, dan lain-lain. Ini saya nggak ngomong tentang kondisi kejiwaan. Saya lagi mau ngomongin apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, karya keselamatan ini apa, dan betapa urgentnya hari-hari ini. Moga-moga teman-teman semua di sini bisa dapat message-nya. Kalau nggak jelas nanti kita bisa bahas setelah selesai ibadah, mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol. Jadi sama seperti lampu bisa diukur berapa voltasenya, berapa watt. Sama seperti ruangan ini bisa diukur berapa meter. Begitupun energi kehidupan manusia bisa diukur. Nah, ada orang yang mengukur energi kehidupan manusia dengan alat yang bisa diukur adalah seperti ini. Nah, untuk ngebayangin tentang frekuensi biar teman-teman lebih gampang juga bayangin seperti ini. Waktu orang di rumah sakit kalau denyut jantungnya sehat, dia kan denyut jantungnya akan bagus, banyak gelombangnya. Tapi kalau orang itu udah sekarat, gelombangnya sedikit, terus hampir udah mau mati, gelombang dikit garis, gelombang dikit garis. Kalau orang udah mati, nggak ada energi kehidupan sama sekali, nggak ada denyut jantung kan garis semua, artinya udah nggak ada energi kehidupan. Makanya di sini frekuensi 0 itu adalah death, kematian, nggak ada energi kehidupan. Dari 0 sampai 175 itu adalah frekuensi pride. Itu saya kasih garis merah di situ. Itu tandanya itu adalah frekuensi tubuh, frekuensi kedagingan. Di atas itu dari 200 sampai 400 itu adalah frekuensi jiwa. Dari 500 sampai 700 frekuensi roh. Yang dunia bisa ukur dengan alat itu, dengan pengetahuan manusia bisa diukur cuma sampai level 700 saja. Di atas itu nggak bisa diukur.
Nah, sedangkan kita tahu di atas 700 masih ada angka nggak selesai di 700, masih ada 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, dan seterusnya. Nah, frekuensi di atas yang nggak bisa diukur manusia ini, saya bilang itu frekuensi ilahi. Itulah frekuensinya Tuhan. Nah, tadi kita udah tahu bahwa semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi energinya, energi kehidupannya semakin tinggi. Waktu Tuhan menciptakan Adam, tadi saya bilang Adam dan Hawa itu ditaruh di Taman Eden. Eden artinya the presence of God. Mereka berarti ada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di mana? Itu di frekuensi yang tinggi. Saya nggak tahu, mungkin di frekuensi 10.000 mungkin, karena itu udah nggak kedetek pakai alat. Anggaplah itu di frekuensi 10.000. Firman Tuhan sudah mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Jangan sembarangan kasih kuping sama berita-berita sampah. Jangan kasih kuping. Jangan pernah duduk di kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang fasik. Kenapa firman Tuhan ada berkata seperti itu? Rupanya jawabannya saya temukan di sini. Ketika Tuhan sudah berkata sama Adam dan Hawa nggak boleh makan buah pohon pengetahuan, mereka obey, nggak pernah ada masalah. Sampai satu kali dalam hidup mereka si ular datang kepada si Hawa. Kita tahu kejadian itu. Ketika ular ngomong sama si Hawa, belum juga Hawa berbuat dosa, baru Hawa menyediakan telinga untuk mendengar ngomongan si ular. Baru dia menyediakan telinga, makanya jangan pernah menyediakan telinga kepada ngomongan tipu daya simplis, langsung usir aja, gak usah menyediakan telinga untuk itu. Si Hawa dia menyediakan telinga, ketika dia menyediakan telinga, frekuensi dia ditarik di frekuensi 250, yaitu di neutrality. Kalau teman-teman lihat di frekuensi jiwa ada tulisan neutrality. Dari tadinya frekuensi di atas, frekuensi ilahi di drag ke bawah, di frekuensi 250. Tapi neutrality ini apa? Neutrality ini adalah kehendak bebas, free will. Sama seperti kita ketika kita dihadapkan kepada dosa. Of course dosa pasti tempting banget, namanya itu bait, harus menarik sekali. Sama kayak orang mau nangkep tikus, dia pasti akan taruh umpannya pasti yang menarik untuk si tikus. Nggak ada yang namanya bait itu boring atau nggak menarik, nggak ada. Namanya dosa, tawaran dosa itu pasti nikmat. Karena itu yang disukai oleh kedagingan kita. Nah sama seperti Hawa, ketika kita menghadapi godaan dosa, setiap kita ada weakness-nya masing-masing. Nah, apakah itu kita di posisi netral, free will, di persimpangan? Karena Tuhan bukan Tuhan yang maksa, kedaulatan Tuhan terbatas oleh free will kita. Dia menghormati free will kita. Ketika kita dihadapkan pada pilihan dosa, kalau aja kita ingat sama Tuhan bilang, ini dosa, gak boleh dipegang, gak boleh disentuh, kita kembali lagi sesuai firman ngomong apa, kita selamat. Begitupun dengan Hawa. Seandainya aja saat itu ular ngomong, semua ngomongan ular dia bilang, enggak, kamu ngomong bohong, saya mau dengerin Tuhan udah bilang buah ini gak boleh dimakan. Dia akan kembali ke posisi yang sebenarnya nggak akan ada masalah. Tapi kan kita tahu yang terjadi nggak seperti itu. Waktu Hawa ditawarkan godaan oleh si ular ini, dibilang bisa jadi seperti Tuhan. Tuhan harusnya ada di frekuensi yang tinggi. Tapi sebenarnya yang ditawarkan oleh si ular ini adalah pride, kesombongan. Makanya kenapa ada firman Tuhan dibilang kesombongan mendahului kehancuran. Kenapa ada firman Tuhan mengatakan demikian? Hati-hati dengan dosa kesombongan. Ini yang pertama kali digoda oleh si iblis. Pride. Ketika kena di pride, kenanya lagi, ditariknya lagi makin ke bawah. Hawa bilang, oh buah ini menarik dilihat oleh mata. Ketika buah ini dilihat menarik oleh mata, itu dia kena di desire. Sama seperti kita ketika kena tawaran dosa. Hati sih sebenarnya udah tahu ini gak benar. Cuman kok kayaknya menarik banget. Nafsu kita makin gede untuk tergoda. Entah mau dosa apapun itu, dosa affair, mungkin dosa korupsi, kayaknya menarik banget nih, duitnya atau apanya, tampilannya menarik banget. Itu kita kena di desire. Secara level energi sebenarnya udah di drag ke bawah. Dan kita tahu abis Hawa akhirnya benar-benar kena, dia makan buahnya, bukan dia naik ke atas, yang terjadi dia makin ditarik ke bawah. Dari desire dia jadi fear, dia takut. Abis fear dia kena lagi, ditarik ke bawah, dia sampai ke guilty, rasa bersalah. Dan akhirnya dia masih ngumpet di shame, malu. Makanya sampai dia mesti tutupin badannya dengan dedaunan. Dan Tuhan bilang, Adam dan Hawa, kamu di mana? Waktu Tuhan bilang kamu ada di mana, bukannya Tuhan nggak tahu mereka ngumpet di balik rerumputan. Cuma Tuhan lagi ngomong begini, dulu kan kamu adanya ada di satu frekuensi yang sama saya. Kamu kemana? Kok sekarang kamu bisa ada di bawah? Sama seperti kalau kayak kita punya teman, duduk masih bersampingan. Tapi satu kali entah teman kita ngalamin kejadian apa, kok lu jadi kayak orang asing ya buat gua. Lu duduk kayaknya, kok gua kayak gak kenal lu lagi yang sekarang. Lu yang dulu kemana? Kira-kira ngomongan Tuhan tuh seperti itu kira-kira. Lu di mana? Lu tadinya kan bareng-bareng sama saya kata Tuhan.
Siapa yang bilang kamu telanjang, kata Tuhan? Orang dulu kan nggak pakai baju. Teman-teman sadar waktu kita bertemu dengan Tuhan, connected dengan Tuhan, kita itu kayak lampu connected dengan sumber listrik, kayak lampu kayak gini nih. Ini lampu kalau connect sama listrik kan dia terang, nyala. Kalau kita lihat kan mata kita silok kan. Tapi kalau lampu ini copot dari listrik, dari sumbernya, kan nggak ada terang nyalanya. Makanya kita bisa melihat isi dalamnya lampu, ada kawat wolfram namanya. Itulah ketelanjangan manusia ketika mereka disconnected dari Tuhan. Nah, energi ini hilang kemana? Apa tujuannya ular itu mesti ngedrag manusia dari atas sampai ke bawah? Ini ngomongnya juga pertama tentang makanan. Kedua, memang si ular ini mau menyakiti Tuhan. Bagaimana caranya? Kita nanti habis ini kita selesai, kita semua akan lunch, kita makan siang. Waktu kita makan siang, kita akan makan berbagai jenis menu makanan. Berbagai jenis menu makanan ini sebenarnya bentuknya berbeda-beda. Ini cuma untuk menimbulkan selera makan kita, karena setiap orang taste-nya beda-beda. Tapi sebenarnya yang bikin kita kenyang kan kalorinya, karbohidratnya, proteinnya. Artinya yang kita makan adalah energi di dalam makanan itu, bukannya bentuk makanan yang beda-beda. Nah, untuk semua orang baik dan jahat, mau yang orang udah sampai ngebunuh orang sekalipun, Tuhan Yesus sudah mati untuk dia. Jadi orang itu pun kalau makan dia masih dapat energi, karena Tuhan masih bukakan pintu pertobatan. Tapi untuk si ular, sesuai dengan hukum Tuhan, ular cuma boleh makan debu dan tanah. Nah, debu dan tanah ini ngomong apa? Manusia dibuat dari debu dan tanah, dikasih nafas Allah, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Debu dan tanah ini ngomong tentang kedagingan kita. Makanya si ular cuma dikasih makan adalah di area garis merah ke bawah sebenarnya. Di area itu doang dia boleh makan. Sama seperti Australia ini ada namanya Red District kan. Ya pokoknya bolehnya cuma di situ doang, nggak boleh kemana-mana, pokoknya di situ doang. Sama si ular juga bolehnya cuma adanya di sini doang. Itu kayak Red District-nya gitu loh seakan-akan, makanya garisnya merah. Bagaimana caranya si ular ketika dia udah narik banyak gereja Tuhan, banyak anak Tuhan, ditarik semua ke frekuensi bawah sini, bagaimana cara dia makan energinya? Di sini kan jadi pertanyaan, bagaimana terusan kalau gereja ada di sini, saya hidup dikuasai di sini, bagaimana cara makannya? Teman-teman kalau ingat waktu kita pindahin data pakai Bluetooth, bagaimana caranya? Handphone ini harus pairing dan connected sama handphone yang satu lagi. Ketika dua handphone ini pairing dan connected, maka bisa terjadi transfer file. Bagaimana caranya hackers itu ambil data kita? Pada saat kita karena tidak mengerti cara kerjanya hackers, dia kasih clickbait yang menarik, kita pencet clickbait itu tanpa kita ngerti kalau yang kita pencet itu bahaya. Waktu itu kita pencet, kita connected sama dia. Ketika kita connected sama si hackers, kita nggak bisa bilang gini, saya kan orang baik-baik aja, saya nggak pernah bohongin orang. Kenapa si hackers ini ngambil duit saya? Kenapa hackers ini ambil data saya? Di sini masalahnya bukan masalah baik atau jahat. Tadi firman Tuhan udah katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena mereka menolak pengetahuan. Firman Tuhan katakan umatnya Tuhan itu binasa bukan karena baik atau jahatnya, karena mereka tidak dimerdekakan oleh kebenaran. Makanya Yohanes 8 bilang gini, kalau kamu tetap tinggal di dalam firman, kamu adalah murid-muridku, dia bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, and the truth will set you free. Jadi yang bisa memerdekakan kita cuma kebenaran firman. Kalau kita nggak pernah mencintai kebenaran firman, nasib kita akan kalah terus, karena si iblis ini senjatanya adalah tipu daya. Sejak daripada mulanya dia adalah bapa segala pendusta. Bagaimana cara mengalahkan tipu daya? Ya kita mesti pinter, nggak ada cara lain. Bukan kita badannya makin gede, bukan badannya kita makin kuat, tapi kita punya pengetahuan nggak? Dan pengetahuan ini bukan pengetahuan di tubuh, pengetahuan di jiwa, tapi pengetahuan di roh. Karena lawan kita adalah roh. Lawan kita adalah roh-roh jahat di udara. Kalau kita nggak ngerti cara dia bekerja, apple to apple sama dia, of course kita pasti akan kalah terus. Dan kita bingung kenapa hidup kita kalah melulu dalam keadaan, padahal firman Tuhan sudah katakan kita lebih daripada pemenang. Di mana lebih daripada pemenangnya? Karena dia jebak kita ada di sini, di bawah ini. Nah, karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan apa? Di situ ada gambar balon. Waktu kita hidup dengan Tuhan, bayangkan aja balon itu adanya di atas semuanya. Ketika kita jatuh dalam dosa, balon itu kayak balon kempes, tut sampai ke bawah. Firman Tuhan sudah bilang, area yang ada di bawah ini, area garis merah ini emang tempat makannya iblis. Upah dosa adalah maut. Di sini memang tempatnya si iblis boleh makan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, balon yang kempes ini dicabik-cabik ceritanya dengan si maut. Makanya balon ini, karena balon ini sudah robek-robek, dia nggak pernah bisa diisi lagi oleh udara. Nggak akan pernah bisa selamat sebenarnya. Makanya kenapa? Tuhan Yesus yang dia lakukan, dia turun dari atas ke bawah, dia bilang ini, aku bukan berasal dari sini sebenarnya, aku berasal dari frekuensi atas, dari dimensi yang lebih tinggi. Tapi aku datang ke fallen world ini, ke dunia yang penuh dosa ini,
Aku datang kepada milik kepunyaanku. Siapa milik kepunyaanku kata Tuhan? Kita semua ini, termasuk saya. Tuhan datang untuk kita semua. Dia datang ke bawah, tapi Tuhan juga bukan Tuhan yang lari dari tanggung jawab. Ketika dia udah bilang upah dosa maut, makanya tubuh dia pun begitu ada di daerahnya ini, red district ini, tubuh dia pun dimakan oleh maut kan. Dia disalibkan kan. Tapi kan rohnya dia adalah rohnya Tuhan. Dia yang sebenarnya adalah manusia roh. Jadi ketika tubuhnya dimakan maut, manusia rohnya dia, bukan manusia roh, ketuhanannya dia itu yang bekerja memutarbalikkan keadaan. Karya keselamatan terjadi di saat itu. Dan waktu dia udah ada di sini, di saat tubuhnya disalib, dia bilang sama semua orang betapa dia mencintai kita semua yang ada di tempat ini. Dan dia bilang, siapapun yang mau terima dia, siapapun yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan ciptaan yang baru. Balon yang tadinya robek-robek sama Tuhan diganti jadi balon yang baru lagi. Kok bisa dia ganti jadi balon yang baru? Ya iyalah, dia creator, dia pencipta. Udah gak usah didebat kalian untuk itu. Memang dia pencipta. Dia mau bikin apa juga bisa. Tapi untuk dia ada di sini, dia nggak melanggar hukumnya dia sendiri. Dia turun, tubuhnya dimakan maut, tapi manusia ketuhanannya dia itu menciptakan lagi untuk orang yang mau datang kepada dia. Makanya ketika kita terima Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Balonnya jadi balon yang utuh lagi. Yang lama sudah berlalu. Nah ketika balonnya sudah utuh, Tuhan sudah gantikan kita menjadi ciptaan yang baru. Dia bilang, it is done, kerjaan saya sudah selesai. Sekarang lebih bagus saya naik ke atas, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan dia bilang dia akan kirimkan penolong lagi yang baru, yaitu Holy Spirit. 50 hari kemudian di Pentakost. Tapi kan si iblis ini nggak mau kalau makanannya dia keluar dari garis merah ini, dari pagar ini. Dia nggak mau. Makanya dia tetap berusaha menjebak umat Tuhan, kejebak ada di sini. Bagaimana caranya? Ada dua cara niup balon. Satu ditiup pakai mulut, udara dari mulut. Segede apapun balon itu ditiup pakai mulut, dia akan tetap di bawah, nggak pernah kemana-mana, nggak akan pernah terbang. Tapi kita tahu ada satu lagi cara niup balon, yaitu dengan gas helium. Kalau balon itu ditiup oleh gas helium, nggak usah gede-gede, diameter 20-30 cm aja dia pasti terbang kok. Itulah orang yang di gas helium ini ngomong apa? Gas helium ini ngomong tentang Holy Spirit. Orang yang niup balon pakai mulutnya sendiri ini ngomong apa? Ini orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, logikanya, kehebatannya, nggak pernah mengandalkan Tuhan karena merasa diri dia punya semuanya yang diperlukan untuk survive dalam hidup ini. Dia tuh kayak niup balon. Dan yang akibatnya ini nggak terjadi cuma untuk orang jahat, tapi terjadi juga untuk orang baik. Contoh, saya mau nggak usah ngomongin orang jahat, kalau orang baik aja. Semua yang di sini orang Indonesia, begitu nyampe ke tempat ini kan kayak perantauan ya, nyampe ke tempat sini mungkin belum punya apa-apa pertama kali. Mungkin rasanya malu ketemu banyak orang, shame. Balonnya masih kecil. Kalau nggak ngandalin Tuhan, waduh, kalau saya nggak mulai usaha kerja lebih kuat lagi, saya ada rasa bersalah nih. Karena setiap kali diajak tongkrongan sama teman-teman nggak pernah bisa ikut, nggak ada duitnya. Kerja lebih kuat lagi, lama-lama karena guilty, dia kerja lebih kuat lagi, akhirnya dia nyampe di level fear, energinya makin gede lagi di level fear. Udah punya duit tapi takut, nih kalau duitnya nggak buat jaga-jaga nih, kalau habis bulan depan nggak bisa buat makan atau nggak bisa buat bayaran ini itu karena fear. Kerja lebih kuat lagi, begitu dia udah kerja lebih kuat lagi, dia nyampe udah ngelewatin fear, karena saving dia udah lebih banyak. Dia nggak takut, karena duit dia ini bahkan untuk makan sampai 1 tahun ke depan udah nggak takut, fulfill, udah semua aman. Akhirnya dia punya desire. Setiap orang bilang ini, you only live one, maka bucket list lo apa? Bucket list kita apa? Misalnya keliling dunia, mau punya mobil supercar lah dan so on, punya rumah yang gede. Desire. Dan dia bilang, wajar kok ini hasil kristal keringat saya yang kerja, saya mau punya ini tuh, apa salahnya? Akhirnya setelah desire, mulai ke pride. Orang yang udah nyampe level pride ini nggak boleh disenggol. Kalau udah disenggol pasti dia akan bilang, lu nggak tahu siapa gua. Nggak bisa disenggol karena udah pride, semuanya dia udah punya. Tapi ini yang terjadi, dibilang apa? Dunia kayak roda berputar, nggak boleh sombong. Selama kita ada di dalam frekuensinya si iblis ini, kita tuh kayak masih connected sama si hackers. Anytime dia mau ambil, dia mau harvest, dia punya energi, anytime bisa. Tiba-tiba orang yang tadinya pride, semuanya udah hebat, kerjaannya hebat, tiba-tiba terjadi pandemik contohnya kemarin. Nggak ada yang tahu satu dunia kena pandemik. Tiba-tiba kerjaan dia yang tadinya hebat hancur dalam semalam. Besokannya tiba-tiba jadi orang yang nggak ada duit lagi. Tiba-tiba balon yang tadi ditiup udah gede dengan kekuatan sendiri, diambil energinya oleh si ular,
dia nyampe lagi ke Syem lagi, turun lagi menciut. Malu kan, orang udah tahu saya orang kaya, kok sekarang mau bayar uang sekolah aja nggak bisa, mau buat makan aja sampai susah, malu kan? Terus dia berusaha lebih kuat lagi, dia tiup lagi, kerja, banting tulang, tapi nggak pernah ngandelin Tuhan. Itu yang dibuat oleh si iblis. Balonnya cuma dibikin, ditiup makin gede, ntar energinya diambil sama si iblis, ditiup makin gede, diambil lagi sama si iblis. Jadi nggak usah heran juga kalau sampai ada gereja yang tadinya mungkin dia gerejanya pelayanannya kecil, wah malu nih masa gereja kita udah berapa tahun kecil-kecil aja, gereja yang sono diberkati luar biasa loh, jemaatnya makin gede. Caranya apa? Coba kita ngeliat. Oh caranya dia punya multimedia yang bagus, sound system yang bagus, lighting yang bagus. Oh dia undang artis rohani. Oh berarti itu caranya dia biar rame, kita ikutin. Oh dia kalau pulang dibikinin ada makanan, kita ikutin. Kalau itu semua caranya cuma niup balon pakai udara dari sendiri, nggak heran. Gereja udah level mega church saja, kalau itu udah harvest time-nya si ular, tetap ditarik energinya, mega church juga hancur. Nggak usah heran kalau kita melihat pastor yang udah, kita akan bingung, kok pastor ini kok bisa ya? Udah sehebat itu tiba-tiba bisa sampai hilang. Dulunya dia ngomongin tentang Tuhan, kenapa sekarang dia jadi jauh dari Tuhan? Karena ini, karena adanya orang bisa bikin gereja seperti kayak bikin perusahaan kok, bisa bikin aja semua yang disukain sama audiens, pasti gerejanya ramai. Tapi Narwastu ini, saya berdoa tidak jadi gereja yang terjebak oleh itu. Walaupun kalian misalnya cuma segini, tapi kalau ini balon ditiup oleh gas helium, walaupun kecil misalnya, pasti terbang. Dan janji Tuhan, kalau kalian dipimpin Roh Kudus, aku akan mengangkat kamu jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan gak pernah janji, gak pernah bilang hidup itu seperti roda berputar, gak pernah Tuhan bilang seperti itu. Yang ngomong itu dunia, Tuhan gak pernah bilang itu. Yang Tuhan ngomong, kalau kamu dipimpin Roh Kudus, kamu berubah oleh pembaharuan budimu, kamu mau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan, aku akan membawa kamu from glory to glory. Nggak ada, makin turun ikut Tuhan, nggak ada. Yang bikin makin turun karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya diambil lagi sama si setan, jadi kembang kempis kayak begitu hidupnya. Makanya kalau orang hidup mengandalkan dunia, jantungnya tuh kayak spot jantung melulu. Begitu ada duit, hati tenang, begitu nggak ada duit, hatinya mulai kendor lagi. Jemaat, kalau di gereja begitu jemaatnya banyak, kita semangat. Begitu jemaatnya mulai datang nggak banyak, kita kempes lagi. Karena hati kita tuh mengandalkan kekuatan sendiri. Dan firman Tuhan sudah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Karena itu balon akan dibuat naik, keluar dari turbulence kehidupan ini. Nah, ini yang mulai saya mau masuk ke titik originnya adalah di sini. Waktu balon ini digantikan dengan balon yang baru, itu adalah keselamatan yang pertama, keselamatan di roh, justification, clear. Sekali untuk selamanya waktu kita terima Tuhan, balon kita udah jadi balon yang baru, nggak jadi balon yang robek-robek lagi. Itu Kristus yang sudah menyelesaikan. Tapi Tuhan nggak mau cuman roh kita pun selamat, Tuhan mau jiwa kita pun baik-baik saja. Makanya ketika kita izinkan Holy Spirit masuk di dalam hidup kita, memimpin hidup kita, balon itu akan terbang keluar dari turbulence ini. Bayangkan aja waktu saya dari Jakarta ke sini, saya kemarin sempat ada kena turbulence. Turbulence itu kan awan petir kan, makanya pesawat kena goncangan. Bagaimana caranya pesawat ini keluar dari turbulence? Jadi mesti terbang lebih tinggi, bukan terbang makin cepat, tapi terbang makin tinggi. Karena kalau dia terbang makin cepat, dia masih di dalam awan gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Dia masih terbang lebih tinggi keluar dari awan ini gitu loh maksudnya. Kenapa firman Tuhan bilang kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita seperti burung Raja Wali yang terbang di atas badai. Ya maksudnya adalah Holy Spirit membawa kita terbang keluar dari garis merah ini sebenarnya. Makanya kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jiwa kita pun gak ngalamin mental health yang jadi depression. Mau keadaan terjadi goncangan apapun, anak Tuhan gak akan damai sejahteranya, gak akan pernah terganggu. Kenapa? Bukan karena anak Tuhan itu kuat, karena memang Tuhan membawa kita keluar dari turbulence ini. Memang pesawatnya gak kena turbulence, ada walaupun di langit yang sama, tapi pesawat yang kena awan petir dia di bawah, pesawat yang gak kena awan petir dia di atas gitu loh maksudnya. Memang dia gak kena awan turbulence, makanya dia bisa punya damai sejahtera. Inilah keselamatan kedua, jiwa. Tapi ini yang saya mau minta teman-teman wake up. Tuhan gak selesai cuma di keselamatan di jiwa doang. Tuhan mau tubuh kita pun juga diselamatkan. Keselamatan yang di tubuh adalah glorification. Keselamatan di jiwa adalah sanctification, pengudusan. Kudus itu artinya dipisahkan. Waktu kita dipimpin sama Roh Kudus,
kita dikuduskan. Dikuduskan artinya Roh Kudus ini ngeluarin kita nih dari awan turbulence ini, kita diangkat naik. Kita waktu dipimpin Roh Kudus kita akan nyampe di keselamatan yang ketiga, yaitu glorification. Kolose 2:7 bilang gini, Christ in me the hope of glory. Rumusnya sekali lagi udah jelas, harus ada Christ in me the hope of glory. Kalau no Christ in me berarti no hope of glory. Nah, glory ini yang dimaksud adalah glorification. Dan ini yang lagi dikerjakan sama Tuhan di hari-hari ini. Tuhan sedang mengerjakan sentuhan akhir pada karya keselamatannya. Makanya kalau lihat sekarang tanda-tanda end times ini udah makin checklist. Tolong benar-benar semua wake up, buka mata. Hati-hati. Kalau teman-teman pernah dengar tentang orang yang ngomong tentang rapture, saya di sini nggak lagi mau memperdebatkan tentang pandangan setiap orang tentang rapture ataupun hamba Tuhan manapun yang ngomong tentang rapture. Tapi saya bagikan apa yang Holy Spirit bukakan untuk saya tentang rapture ini. Saya dari dulu selalu berpikir bahwa rapture ini kayaknya privilege untuk orang-orang pahlawan iman yang mungkin udah sampai berani dia dimatiin sama orang, sampai dibunuh demi nama Tuhan. Wah, saya kayaknya nggak sampai segitunya deh kayaknya. Kayaknya yang bisa ngalamin rapture ini benar-benar orang yang udah misionaris yang udah sampai hebat-hebat. Kalau saya mah jemaat biasa kayaknya nggak ngalamin kayak gini. Pikiran saya sampai ketika Tuhan membukakan ini, saya jadi ingat, wah ternyata kesempatan ini terbuka untuk seluruh tubuh Kristus sebenarnya. Terbuka juga untuk teman-teman semua. Apa yang terjadi untuk rapture ini? Rapture ini ayat firman Tuhan bilang gini, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, in the blink of eye tubuh kamu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Firman Tuhan ini kan bilang demikian. Nah, saya mau discuss di sini adalah ini. Pada saat kita mendengar bunyi sangkakala, yang niup bunyi sangkakala ini siapa? Yang niup ini adalah malaikat, bukan manusia. Kalau manusia niup namanya trompet. Sangkakala yang niup malaikat. Bagaimana caranya kita bisa mendengar suara malaikat? Of course, kita harus dengar di frekuensinya dia. Contoh, di ruangan ini kalau kita mau mendengar siaran radio tertentu di negara ini, bisa nggak? Ada nggak gelombang radionya di tempat ini? Ada, cuman nggak ada yang nyalain radio aja. Kalau ada yang nyalain radio, terus kita tuning mau di FM berapa, pasti kita bisa dengar mau dengar radio apa, siaran apa, pasti bisa. Nah, pada saat kita menyalakan radio, itulah pada saat manusia roh kita wake up. Waktu kita memutuskan, oke, ini udah end time, saya nggak boleh biasa-biasa ikut Tuhan. Saya mesti nyalain radionya. Waktu saya memilih untuk nyalain radio, itu waktu kita punya ketetapan hati, manusia roh saya harus wake up, mesti makan. Tapi kan nggak cuma nyalain radio. Abis nyalain radio, radionya mesti dicuning kan, mesti diputar. Tadinya frekuensinya misalnya frekuensi 10 FM, yang kita mau dengar misalnya frekuensi 100 FM. Of course, radionya mesti dicuning dari 10 nyampe 100 FM, baru kita bisa dengar siarannya yang ada di 100 FM. Bener nggak? Setuju ya sampai sini ya? Nah, proses waktu Roh Kudus ngangkat kita, tadi kan kita ngomongin frekuensi. Mungkin selama ini hidup kita dikuasai tetap kejebak ada di bawah. Di frekuensi misalnya ketakutan, kemarahan. Saya nggak tahu apa yang sampai saat ini masih mengikat teman-teman semua. Tapi waktu teman-teman pilih untuk izinkan Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus lagi tuning sebenarnya kehidupan teman-teman. Dia lagi tuning dari misalnya teman-teman hidup di frekuensi fear itu 100 FM. Waktu Roh Kudus isi hidup teman-teman, dia lagi tuning. Anggaplah frekuensi malaikat, saya nggak tahu, yang tahu Holy Spirit. Saya nggak mau klaim, saya bilang, oh frekuensi malaikat di sekian. Yang tahu segala kebenaran itu adalah Holy Spirit, Roh Allah itu sendiri. Dia yang tahu, anggaplah frekuensi malaikat itu di frekuensi 1000 misalnya. Contoh, 1000. Kalau kita izinkan Roh Kudus tuning hidup kita di proses sanctification ini, dia akan putar hidup kita, dia bawa ke frekuensi 1000. Ketika kita nyampe di frekuensi 1000 ini, kita akan mendengar nanti kita udah ada di frekuensi malaikat yang tahu Holy Spirit sekali lagi. Sama kan? Ketika kita misalnya mau mendengar undian berhadiah dari siaran radio apa, misalnya kita ada ikut lomba apa, terus kita mau dengar undiannya di radio tersebut. Kita kan mesti nyalain dulu radionya kan, gelombang FM-nya itu mesti di situ. Baru anytime si siapa namanya pembicara ini mengumumkan siapa yang menang, kita kan udah siap-siap. Kalau dia ngomong kita pasti dengar karena kita udah masang siarannya. Ngerti ya maksud saya kan? Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu anak-anakku kata Tuhan, kamu itu anak-anak siang. Aku itu bukan mencuri kata Tuhan. Aku datang gak lompat, tapi aku masuk lewat pintu. Kalau kamu benar-benar hidup dipimpin Roh, gak mungkin kamu tidak tahu kapan aku datang kata Tuhan. Pasti kamu tahu. Cuman kalau kamu gak pernah dipimpin sama Holy Spirit, of course kamu gak akan tahu. Tapi kalau kita udah dipimpin Holy Spirit bahwa kita di tuning sampai ke FM-nya yang malaikat ini, in the blink of eye,
ketika saat bunyi sangkakala itu disiapkan, ditiup oleh malaikat, kita pasti tahu. Nah, rapture ini sendiri kan ngomong pengangkatan. Rapture kan pengangkatan. Saya baru sadar ternyata bahwa sanctification, pengudusan ini itu buat saya quote unquote seperti kayak pre-rapture sebenarnya. Kenapa saya bilang ini pre-rapture? Ini bahasa saya ya, mungkin mau nyari di mana juga nggak ketemu. Ini bahasa saya aja. Waktu balon ini diangkat naik oleh Holy Spirit, kayak tadi balon dibuat terbang oleh gas helium, itu kan dia kayak diangkat dari bawah dibawa naik ke atas kan. Cuman memang nanti begitu udah nyampe di titik penjemputannya itu, ya tunggu nanti bunyi sangkakalanya bunyinya kapan, itu yaitu urusannya Tuhan. Kapan itu yang tahu Tuhan. Saya kagak tahu. Tapi bagian kita Holy Spirit mau bawa kita ke titik penjemputan ini. Makanya di kitab Mazmur berkata gini, siapa yang bisa naik ke atas gunung kudusnya Tuhan selain dia orang yang murni hatinya dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, gunung kudusnya Tuhan ini ngomong titik koordinat penjemputannya ini, ngomong tentang siaran FM ini adanya di mana. Ngerti ya maksudnya saya teman-teman ya. Jadi saya mau ngomong sama teman-teman, saya kemarin waktu doa sama Tuhan, Tuhan ini revelation ini Tuhan kasih ke saya buat apa? Dia bilang tolong ingatkan sama tubuhku, dia bilang bahwa kondisi hari-hari ini, dia bilang rapture bisa terjadi anytime. Walaupun saya kagak tahu apakah terjadinya dalam tahun ini, apa tahun depan, atau 10 tahun, apa 50 tahun ke depan, saya nggak tahu. Karena buat Tuhan kan satu harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Cuman Tuhan bilang ingatkan kepada tubuhku supaya mereka jangan lagi ada yang hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Izinkan Holy Spirit benar-benar kita semua itu benar-benar spirit led. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena waktu kalian dipimpin, kita semua dipimpin Holy Spirit, sebenarnya ini udah pre-rapture. Tuhan lagi mau bawa kita nyampe ke titik penjemputan. Jadi supaya anytime dia mau pick up kita sudah ada di situ, gitu loh maksudnya. Ketika kita nyampe di situ, nyampe di titik penjemputan itu, teman-teman bayangkan seperti kayak begini. Kalau teman-teman nonton film Star Wars atau nonton apa, ketika planet itu hancur, kan pesawat Star Wars-nya ada di atas. Orang yang nyampe di titik koordinatnya, di titik lock-nya itu, dia kan kayak di teleport gitu loh, ditarik ke atas. Tuhan sebenarnya mau lakukan itu, dan dia nggak mau ada setiap kita yang binasa. Nah begitu Tuhan bukakan revelation ini buat saya, dan panjang sebenarnya ceritanya, konfirmasi demi konfirmasi apa yang saya dapatin, bahkan kejadian-kejadian dunia apa yang terjadi, dan begitu saya lihat, oh ini Holy Spirit udah kasih tahu, ini udah kasih tahu, dan ketika itu semua terjadi. Makanya Tuhan bilang, tolong kasih tahu ke tubuh Kristus. Makanya saya bela-belain dari Jakarta sampai datang ke Sydney ini, sampai kita ngomongin ke berbagai tubuh Kristus yang lain. Stop untuk bermain gereja-gerejaan, stop untuk bermain cuma datang ke event. Sadar bahwa gereja ini bukan tentang yang tubuh Kristus itu bukan cuma ngomong tentang si denominasi ini yang benar, denominasi ini yang benar, ini yang benar, bukan. Karena firman Tuhan udah bilang rumah tangga itu kalau terpecah belah gak ada kekuatan. Firman Tuhan sudah bilang dia mau tubuh Kristusnya jadi satu dengan kuat supaya dia bisa meletakkan kepala dia di situ, reign di dalam kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini. Dan Tuhan mau gak ada satupun yang binasa dari setiap tubuh Kristus ini. Karena memang banyak sekali yang dipanggil tapi benar-benar sedikit yang terpilih. Tapi sedikit yang terpilih ini bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan. Free will kita yang menentukan. Makanya pada saat kebenaran ini sekarang menyentuh teman-teman semua, jangan keraskan hati teman-teman semua. Tadi lagunya sebelum masuk firman dibilang Bapa sentuh hatiku. Minta Tuhan ubah hati kita. Kalau hati kita masih keras, hati kita masih bebal, hati kita selama ini gak pernah mengandalkan Tuhan, kita selalu waktu Tuhan mau ketok hati kita selalu bilang, Tuhan nanti dulu, saya masih sibuk, saya masih punya kesibukan yang lain, anak saya masih kecil, saya gak sempat kejar Tuhan lebih lagi. Nanti dulu Tuhan. Jangan, izinkan Tuhan masuk, maka semuanya akan baik-baik aja. Percaya waktu kita undang masuk, kita dahulukan Tuhan, keluarga kita pasti perfect, kerjaan kita pasti diberkati. Saya dari dulu selalu berpikir kalau saya mengandalkan Tuhan dan lain-lain, kayaknya kerjaan saya gimana, siapa yang mikirin kalau saya nggak mikirin kerjaan saya. Akhirnya padahal sebenarnya kerjaan saya jadinya masalah, tapi begitu saya ngandelin Tuhan, saya dapat favor dari Tuhan. Waktu dulu saya ngandelin kekuatan sendiri, saya kejebak di garis merah di bawah red district ini. Tapi begitu saya ngandelin Tuhan, saya adanya di atas. Waktu di red district ini yang ada energi saya diambil oleh si iblis. Perasaan ada duit cepet banget habis. Drain banget, di rumah bawaannya ribut melulu. Begitu saya sadar tipu daya iblis, saya keluar dari situ, saya ngalamin apa yang Tuhan orang bilang itu favor of God. Kerjaan itu kayaknya bisa datang dari mana aja, rumah tangga semua harmonis, dan Tuhan mau kita semua dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan ini.
Terima kasih semua. Saya berdoa bahwa di tempat ini, dalam waktu ini, benar-benar bangkit pasukan Tuhan yang wake up, yang sadar apa yang sedang terjadi di dunia ini. Nggak jadi pasukan yang blank, nggak ngerti apa yang terjadi. Nggak jadi orang yang kosong pengertiannya, tapi orang-orang yang benar-benar bisa berdiri kuat buat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita berdoa, tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Kami mau menjadi orang yang menghargai setiap mutiara kebenaran ini Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang menyia-nyiakan setiap mutiara ini Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang benar-benar menangkap isi hati Tuhan, heart and soul dengan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan setiap kami tidak ada yang binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau minta ampun juga Tuhan. Kami bertobat karena firman-Mu berkata Engkau setia dan adil, Engkau akan memutihkan setiap dosa kami. Yang merah seperti misi menjadi putih seperti salju. Kami memohon ampun Tuhan untuk segala kesombongan kami, segala kebebalan kami, segala ketegar-teguhan kami Tuhan. Seperti kami pun juga pada saat ini mau melepaskan pengampunan bagi yang bersalah kepada kami. Bebaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari setiap pencobaan. Bantu kami Tuhan naik kepada frekuensi ilahi-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi pasukan-Mu yang benar-benar bisa bergerak seirama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus bertumbuh di dalam hati kami. Dan tidak ada dari kuasa dari iblis apapun yang bisa mencurinya. Dan tidak ada kesusahan, semak belukar apapun dalam dunia ini yang bisa meruntuhkannya. Kami mohon jaminan daripada Tuhan. Setiap kami sampai garis akhir, finish strong di dalam Tuhan, glorious finish di dalam Tuhan. Tidak ada dari kami yang berhenti di tengah jalan, tidak ada dari kami yang melenceng di tengah jalan. Tapi kami semua Tuhan dapati setia sampai garis akhir mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan kembali kepada worship leader. Thank you. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu. Sekali lagi Tuhan, pengurapan baru menjadi bagiannya. Kami percaya hari ini sesuatu yang luar biasa Engkau tambah-tambahkan bagi setiap kami, hikmat, marifat daripada Tuhan jadi bagian setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sembah sujud di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu siapkan persembahan kita. Saya percaya kita memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau dan Tuhan.
kuatku, Allah sumber, kuatku dan baganku selamat. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan baganku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali katakan selamanya, selamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Willy yang sudah menjadi saluran berkat buat kami di tengah-tengah ini, dan tentunya kami sangat mau mengucap syukur firman yang disampaikan, dan kami berdoa dimanapun pelayanan Bapak, Tuhan Yesus berkati dan menyertai. Kita beri tepuk tangan untuk pelayanan Bapak Willy, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita satu dalam doa penutup. Tuhan yang baik, di penghujung ibadah kami mau bersyukur dari awal, pertengahan, sampai pada waktu ini. Sungguh kami rasakan cinta kasih-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami kembali. Wake up call bukan hanya kemarin dan lusa, tapi setiap waktu di hidup kami. Peringatkan kami, sadarkan kami bahwa hidup ini harus melekat dengan Tuhan, supaya kami sefrekuensi dengan Tuhan, supaya seirama kami dengan Engkau. Dan kami percaya firman-Mu dalam kami dalam Engkau. Maka janji-Mu, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan. Doa kami bagi mereka yang sedang mengharapkan kesembuhan, yang sedang sakit, batuk, demam, apapun itu, kami mengangkat tangan berdoa, mohon mujizat-Mu, mohon kesembuhan-Mu buat anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Di musim dingin ini kami kuat, kami tangguh, karena kami tahu ada Tuhan yang hebat dalam setiap kami. Doa kami buat rekan-rekan kami yang sedang bepergian holiday dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati Pak Johnny, Bu Lili, Ibu Melinda, Ibu Jessica, bahkan semua mereka yang mungkin tidak kami sebut nama mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua kami hadir hari ini berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang selalu abadi dalam setiap hidup kami. Bersyukur kami bahwa memberkati fellowship kami, makanan minuman menjadi kesehatan, kekuatan baru. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Bagi-Mu sembah, pujian kami dalam Yesus Tuhan. Kami terima berkat datang daripada Tuhan. Mari pejamkan matamu, angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu. Bawa pulang berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, pengurapan, penyertaan Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Pesan Tuhan hari ini sangat jelas. Bangkitlah, majulah, bukan hanya di level tubuh, bukan hanya di level jiwa, tapi naik di level roh, untuk kita berjalan menjadi manusia rohani di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kita. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenai imanku bersepakat percaya. Putri Baskara, Putri Baskara, kemenangan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenai imanku bersepakat percaya kuasanya. Putri Baskara, Putri Baskara, kesembuhan darimu. Putri Baskara, kesembuhan, kesembuhannya
yang lain, ucapkan Happy Sunday and may God bless you. Happy Sunday and may God bless you. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu depan. Haleluya.